siapkan headset, teh hangat, kopi hangat, dan jangan lupa tisu basahnya juga ya. Karena di video kali ini Mimin akan memberikan asupan nutrisi buat sobat semua. Intinya membuat stok sabun jadi menipis. Oke, tanpa menyia-nyiakan waktu, langsung saja mari cero. Di awal film, kita diperlihatkan seorang ibu-ibu yang sedang berjalan menuju ke kosan seorang wanita di kota Filipina. Nah, ibu kos ini bernama Martha. Saat itu, ia mencari seorang wanita yang bernama Daisy. Ini dia benculuknya. Maksud Martha mencari Daisy untuk mengajaknya bekerja dengan bosnya sebagai pengasuh sekaligus pelayan yang baru. Lalu, ia meminta Daisy untuk segera datang pada esok hari. Tanpa pikir panjang, Mbak Desi langsung capcus ke mansion tempat Martha bekerja. Di sana, Desi diperkenalkan dengan seorang nyonya besar yang bernama Roxin. Dan saat ini, Roxin sedang hamil yang cukup besar. Dan si Desi ini tipikal orang yang suka dengan anak kecil. Jadi, sejak awal dia bertemu Roxin, sudah langsung suka dengan si Desi. Roxin sendiri memiliki sifat yang sangat angkuh saat memerintah orang-orang dengan gayanya yang sok-sokan. Martha sendiri sebagai kepala pelayan di rumah itu tak butuh waktu yang cukup lama. Ia tahu semua keperluan dan apapun yang terjadi di rumah itu. Semua kebutuhan keluarga ini dihandle seorang diri oleh seorang ibu Martha. Lalu ia pun mengatakan kepada Desi apa saja tugas-tugas Desi di rumah tersebut. Dengan seragam barunya, Desi kini mulai melayani Roxin yang lagi bunting dengan melakukan semua perintahnya. Tak berselang lama, putri Roxy yang bernama Nami baru saja pulang sekolah. Nah, karakter si Desi yang lembut pada anak kecil dapat dirasakan oleh Nami yang langsung suka dengan pengasuh barunya itu. Yang disusul dengan suami Roxin yang gagah perkasa yang bernama William. Yang saat itu ia baru saja pulang dari kantor dengan gayanya yang sok cool. Seperti suami pada umumnya, William selalu menanyakan kondisi kehamilan istrinya yang sudah tua itu. Di sisi lain, Martha selalu menyediakan amer cap ortu untuk kedua majikannya itu. Sino po yung tumutugtog? Keesokan pagi harinya, Daisy mengantarkan sarapan untuk Pak William. Sebagai orang kaya, William memiliki hobi bermain piano. Tidak seperti Mimin yang sukanya hanya menjadi beban keluarga dan cuma main slot serta main togel saja. Ayo yang suka main slot dan togel, silahkan merapat. Nah, seperti biasa, William dengan gaya sok coolnya dan tidak banyak ngomong, membuat Mbak Desi ini tidak berani untuk banyak bicara. Setelah William dan Nami berangkat, Desi mulai melayani kebutuhan nyonya besarnya itu. Dan tak terasa hari pun sudah sore. Mbak Desi lantas membersihkan bak mandi yang biasa dipakai oleh Pak William untuk berendam dan juga mencuci batang singkongnya. Nah, saat Mbak Desi sedang bersih-bersih di bak itu, tak disengaja William yang sudah pulang dari bekerja melihat Mbak Desi dengan kondisi yang sedang on fire sambil minum segelas anggur. William yang memperhatikan mulut Mbak Desi sehingga membuat pikirannya menjadi traveling. Roxin sendiri yang berada di sana malah cuek-cuek bebek dan lebih sibuk dengan HP-nya. Singkat waktu pada akhir pekan, keluarga dan juga Desi menginap di puncak untuk rekreasi. Nah, sesampainya di villa, Desi kembali menjadi perhatian dari Pak William, yang saat itu ia akan mandi dengan si Nami. Ya, mungkin saja William ini tidak menyangka kalau pelayannya itu benar-benar menggugah selera. Saat tengah malam, si William lalu minta jatah kepada istrinya. Akan tetapi, kondisi yang tidak mendukung membuat ritual itu tidak berjalan dengan mulus. William yang belum puas tanpa diduga lantas mendatangi Desi sambil membawa segelas amer dan tentu saja Desi yang sejak awal curi-curi pandang kepada Pak William mau-mau saja menjadi ladang persawahan bagi Pak William. Cangkul Pak William.
Sejak kejadian itu, Desi mulai berani menatap mata Pak William yang seram itu. Nah, saat ia melakukan tugas-tugasnya, ia pun tak sungkan untuk menatap mata dari bosnya itu. Pada suatu malam, William memberikan informasi kepada Martha bahwa anak-anaknya saat ini sudah lulus di fakultas hukum yang terkenal di kota itu. Dan pada malam itu, saat semua orang sudah mengorok, William yang masih terngiang-ngiang dengan kuil lapis legit milik Mbak Desi, tiba-tiba kembali mendatanginya dan tentu saja dengan membawa segelas amer. Secara kebetulan, Desi yang sedang membuka tirai bambu langsung saja mendapatkan sundulan maut dari lele jumbo yang berkumis tebal milik Pak William. Tapi, sayang seribu sayang, Martha yang punya indera penciuman yang sangat tajam tersebut mengetahui ritual keramat itu. Keesokan harinya, saat Desi mengantarkan sarapan ke ruang musik, William memberikan cek dengan jumlah yang sangat besar. Desi sendiri sempat menangis melihat jumlah uang yang diberikannya itu. Ketika libur kerja saat itu, Martha bertemu dengan ibunya Roxin yang bernama Esther. Namun, berkelenya si Martha ini malah cerita perbuatan William kepada Desi pada tempo hari lalu. Tidak tahu apa motifnya, tapi si Esther ini terlihat begitu takut jika si Desi sampai-sampai berbadan dua. Desi yang saat itu sedang libur bekerja memutuskan untuk bertemu dengan sahabatnya yang bernama Gina. Dia juga bercerita tentang perbuatan majikannya kepada dirinya selama ini. Keesokan harinya, Desi kembali bekerja. Si Desi ini mendapatkan kesialan yang saat itu sedang bersih-bersih di lantai 2. Tangga yang ia gunakan tidak sengaja kesenggol oleh Bu Esther, sehingga si Desi ini pun terjatuh dan langsung dilarikan ke rumah sakit, yang dikarenakan menderita cedera yang cukup serius. Martha langsung mengurus semua keperluan di rumah sakit beserta memberikan Desi sejumlah cek untuk pengobatannya. Di rumah sendiri, Esther bercerita kepada Roxin mengenai perbuatan William kepada Desi tempo hari lalu. Esther, kenapa kamu ikut takut kalau si Desi ini benar-benar menjadi bunting? Tak lama berselang, si William pun akhirnya pulang dari kerja dinasnya. Esther dan anaknya tidak mau menceritakan kasus Desi ini kepada suaminya. Nah, saat si William menanyakan kondisi Desi kepada Martha, Roxin lalu murka dan mengancam si Martha untuk langsung memecatnya. Mendengar hal itu, begitu Martha menjadi sangat kesal dan begitu marah. Ia pun melampiaskan amarahnya dengan minum amer sambil ngomel-ngomel sendirian di kamarnya. Pada esok harinya, saat akan pulang dari rumah sakit, Desi mendapatkan kabar yang sangat mencengangkan dunia, yaitu saat ini ia sudah berbadan dua. Hal itu membuatnya begitu sangat takut, karena William sudah pasti tidak mau bertanggung jawab. Ditemani oleh Gina di sisinya, Desi memutuskan untuk kembali ke mansion dan diberikan susu ibu hamil. Melihat hal itu, Martha dan juga Esther jadi semakin yakin 1000% kalau si Desi saat ini pasti sedang hamil muda. Mengetahui hal itu, Esther dan Roxin meminta Desi agar menggugurkan kandungannya dan mereka siap membayar biaya yang cukup mahal. Namun, hal itu tidak mau dilakukan oleh Desi. Setelah tahu kalau si Esther sengaja mendorongnya dari lantai 2. Hal itu ia ketahui dari cerita Nami yang polos, menceritakan mengenai rencana jahat nenek dan juga mamanya. Desi bertekad akan mempertahankan calon bayinya walaupun begitu banyak rintangan yang menghadang. Di sisi lain, Roxin secara diam-diam sudah mencampurkan racun ke susu milik Mbak Desi. Ia lantas menyuruh Martha untuk saat ini fokus mengasuh si Nami. Nami yang sudah sayang dengan pengasuh barunya itu tentu saja menjadi sangat sedih, karena ia tahu kalau si Desi ini akan pergi dan pindah kamar. Saat itu, janin dalam perut si Desi ini sudah mulai berkontraksi. Ia mengira sejabang bayi akan brojol. Nyatanya, racun yang selama ini diminum oleh si Desi kini sudah mulai bereaksi, hingga pada akhirnya kandungan dalam perut si Desi pun mengalami keguguran. Desi pun langsung dibawa ke rumah sakit dan diberikan sejumlah uang oleh Martha untuk segera pergi dari keluarga William.
Tapi Desi menolak uang itu dan lalu mengatakan bahwa ia akan balas dendam kepada keluarga William. Martha sendiri akhirnya mengakui kalau dirinya lah yang menceritakan rahasia Desi kepada Esther. Ia melakukan semua itu karena ia merasa tidak dihargai di keluarga William, yang selama ini hanya menganggapnya sebagai seorang pelayan. Suro demi suro, saseh berganti saseh. Saat ini kondisi Desi sudah kembali pulih, namun tidak dengan mentalnya yang sudah sangat hancur. Secara diam-diam, ia kembali ke rumah William dan mengancam akan menculik bayi kembar keluarga William. Dan tiba-tiba, Desi langsung muncul dari lantai 2, tepat di hadapan seluruh keluarga William. Ia langsung menghina keluarga William yang sudah mempermalukannya dahulu kala. Desi ingin memberikan trauma yang mendalam kepada keluarga William dengan cara menggantung dirinya tepat di hadapan mereka semua, tak terkecuali Nami. Dan untuk menambah efek dramatisnya, Desi sempat-sempatnya membakar dirinya sendiri, dan semua orang pun lari ketakutan melihat kejadian yang mengejutkan itu. Di penghujung film, diperlihatkan keluarga William merayakan ulang tahun Nami yang pertama. Namun nampak jelas saat ini keluarga William mengalami depresi yang sangat mendalam akibat kejadian yang pernah dialami oleh mereka semua. Begitu juga dengan Nami, dengan pandangan mata yang begitu kosong, dan film pun ini tamat. Ending yang sungguh menyedihkan dan sangat dramatis. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.